Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 19 Maret. Ketegangan di Selat Taiwan meningkat dengan diutusnya 2 patroli kesigapan tempur gabungan oleh TPR Tiongkok 2 hari lalu. Sebanyak 59 pesawat militer dan 9 kapal perang diluncurkan, membentuk pola pengepungan terhadap Taiwan. Tentara Nasional Taiwan terus mengerahkan jet tempur dan kapal perang guna merespon dan mempertahankan zona perbatasan maritim. Perwira kapal militer Chuoying sedang memantau kapal perang Quilin milik Tiongkok. Di sisi lain, kapal perang Tuojiang milik Taiwan bertanggung jawab untuk memantau kapal perang Wenzhou dari Tiongkok. Pihak Angkatan Laut menjaga zona perbatasan maritim guna mencegah kapal perang Tiongkok melintasi area ini. Tanggal 17, Tiongkok melancarkan 2 patroli kesigapan tempur gabungan dalam 1 hari. Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan mendeteksi total 59 jet Tiongkok, 43 diantaranya melintasi garis tengah selat dan memasuki zona udara wilayah utara, sentral, barat daya, dan timur. Bersama dengan 9 kapal perang dan 2 balon udara yang formasinya mengepung Taiwan dari semua penjuru. Pasukan militer Taiwan siaga. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengklaim bahwa latihan ini adalah aksi kecaman terhadap Amerika yang menoleransi kemerdekaan Taiwan. Menanggapi hal ini, Presiden Lai Ching-te menegaskan Taiwan akan terus menentang ekspansi paham totalitarisme. Tanggal 18, Departemen Luar Negeri Amerika mengeluarkan komentar keras yang menyatakan bahwa Tiongkok tidak boleh melakukan ancaman secara terang-terangan dan tidak bertanggung jawab terhadap Taiwan. Waspada saat naik bus, seorang warga kota Taipei terluka setelah terjepit pintu bus dan terseret sekitar 20 meter saat naik bus pada 2 malam lalu. Korban mengalami luka beberapa bagian tangan dan kaki. Sopir meninggalkan lokasi kejadian sebelum polisi tiba. Menurut UU, ia akan dikenakan denda maksimal $3.000. Tanggal 17 malam, kecelakaan terjadi pada bus penumpang milik perusahaan Samsung Bus, di mana celana seorang penumpang wanita terjepit pintu yang ditutup sebelum naik ke atas bus, dan ia kemudian terseret hampir 20 meter dan menderita luka di beberapa bagian kaki dan tangan. Setelah kejadian, perusahaan bus meminta maaf dan berjanji akan memasang sensor anti-jepit. Namun, menurut statistik kantor transportasi umum kota Taipei, proporsi bus yang memasang sensor anti-jepit tidak sampai separuh. Butuh waktu hingga tahun 2030 bagi semuanya untuk terpasang. Kereta wisata Haiphong yang diluncurkan oleh perusahaan perkeretaapian Taiwan tahun lalu mendapat tanggapan positif. Hari ini TRC kembali meluncurkan kereta wisata Sanan Express yang mulai beroperasi dari stasiun Hualien. TRC mengumumkan bahwa pendapatan dari kereta wisata tahun lalu mencapai 130 juta dolar. Tahun ini 6 jenis kereta wisata akan dioperasikan untuk mempromosikan pariwisata berbasis kereta api. Kereta ekspres Sanlan memasuki stasiun kereta Hualien. Banyak penumpang merekam momen ini dengan ponsel mereka. Skema tempat duduk di dalam gerbong juga berbeda dengan kereta biasa, dengan menghadirkan meja makan, bar, dan bahkan ada koki yang siap melayani penumpang. 等一下你在行进过程中或者在用餐过程中都会有非常漂亮的纵谷的景可以看。 TRC bekerja sama dengan agentur untuk menjual total 60 kursi kereta Sanlan. Harga karcis tunggal pada rute stasiun kereta Hualien menuju desa Chisang, Taitung termasuk makanan adalah $3.900. TRC juga meluncurkan kereta Chieyou dengan jurusan desa Fangliao di Pingtung. Kereta dilengkapi sarana jendela yang dapat dibuka, kipas angin gantung, dan kursi klasik. Meski di hari biasa, nuansa klasik ini telah menarik sejumlah pengagum wisata bertajuk nostalgia untuk merasakan perjalanan ini. Jumlah penumpang kereta wisata terus bertambah. TRC meluncurkan kereta Haiphong dengan gerbong seri warna pastel. Desain bangku dan meja makan terinspirasi oleh warna biru air laut. Tingkat pemesanan telah melampaui 90% sejak diluncurkan secara online. TRC mengumumkan peluncuran rute baru mulai April. Area pengoperasian akan diperluas ke pesisir timur laut. Bahan baku setempat akan dipadukan untuk menyajikan makanan. 像海风号就是女性客户会非常喜欢。目前根据我们的统计，海风号有65%以上都是以女性。 Tur 2 hari dengan kereta Haiphong minimal dipatok seharga $8.000. Harga tur 2 hari 1 malam dengan kereta Mingzhi dengan layanan bintang 5 lebih mahal lagi, minimal $25.900. Tur keliling Taiwan selama 2 hari dipatok seharga $9.000 Taiwan. Harga tur dengan kereta biru ini relatif terjangkau. Statistik menunjukkan pendapatan kereta wisata TRC tahun lalu mencapai $130 juta Taiwan.
Wabah diare Taiwan masih menduduki peringkat tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Tercatat 242 kasus diare massal dalam 4 minggu terakhir, dengan norovirus sebagai penyebab utama. Warga dan pengusaha makanan dan minuman diimbau rajin mencuci tangan dan menjaga kebersihan makanan, serta melakukan desinfeksi lingkungan. CDC mengingatkan, norovirus memiliki daya tular yang tinggi dan mudah terinfeksi walaupun jumlahnya rendah. Warga diimbau menggunakan sabun untuk mencuci tangan dengan benar, serta menjaga kebersihan saat mengelola dan menyimpan makanan. Sementara itu, tercatat lebih dari 100.000 penderita flu yang berobat ke klinik pekan lalu. Kulminasi wabah flu diprediksi akan mereda pada pekan ini, namun menilik tingginya angka kunjungan ke UGD, wabah diprediksi hanya akan mereda pada akhir Maret. Kasus buaya menyerang manusia sering terjadi di Indonesia. Tahun lalu tercatat 179 kasus dan menewaskan 92 orang, mencatat rekor terbanyak di dunia. Namun di Indonesia, buaya merupakan satwa yang dilindungi. Warga tak berdaya dan hanya bisa lebih berhati-hati. Munirpa tinggal di desa pada Pulau Sulawesi. Ia diserang buaya sepanjang 4 meter saat pergi ke sungai pada Agustus tahun lalu, meninggalkan bekas luka di sekujur tubuhnya. Saat itu ia dan suaminya bergumul sengit dengan buaya tersebut hingga akhirnya ia terlepas dari cengkraman buaya. Bekas luka di tubuhnya masih terlihat jelas hingga kini. Takut sekali, tidak mau maka ke pantai. Takut sekali, biarpun ke belakang rumah, tidak berani maka pergi. Takut sekali, trauma maka. Indonesia mencatat 179 kasus serangan buaya tahun 2024, menewaskan 92 orang, mencatat angka terbanyak di dunia. Buaya di Sulawesi ini awalnya hidup di sungai yang agak jauh dari manusia. Namun meningkatnya proyek ekskavasi saluran air di perkebunan kelapa sawit telah mempermudah akses buaya ke permukiman manusia. Banyak warga merasa pemerintah dapat melakukan lebih untuk melindungi mereka. Namun menurut hukum, buaya merupakan satwa yang dilindungi dan tidak boleh diburu secara bebas. Ketika dia dilindungi, berarti ada tata cara secara legal sebenarnya untuk mengurangi populasinya. Konflik antara buaya dan manusia telah menimbulkan trauma buruk bagi warga setempat. Bagaimana agar intervensi terhadap ekosistem dapat diturunkan, sekaligus dapat menjamin keselamatan warga, ini semua merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Berikutnya mari kita saksikan Bunga Persik di Spanyol. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.